Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan materi yang telah kami buat ya tentang sistem informasi pada perusahaan. Ya. Seperti apa sistem informasi dalam perusahaan dan penerapannya, serta sedikit studi kasus tentang materi ini. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Adam Royan Dananjaya Basri dengan NIM 140221030. Perkenalkan, nama saya Dira Budayawanti dengan NIM 14022213151. Saya Saninda Azkia Azlini Azrin dengan NIM 14022132221. Perkenalkan, nama saya Zunoren Akbar dengan NIM 14021313259. Sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Sistem informasi perusahaan disebut juga dengan Enterprise Information System. Di dalam Enterprise Information System terdapat dua sistem. Yang pertama, Executive Information System, dan yang kedua, Executive Support System. Executive Information System ini menekankan kepada kebutuhan informasi, sedangkan Executive Support System ini adalah penunjang kebutuhan informasi, komunikasi, dan analisis. Kebutuhan yang paling penting dan bisa diperoleh secara ringkas dan tepat bagi seorang top manager adalah Executive Information System. Sedangkan untuk Executive Support System lebih berkecenderungan sebagai analisis sistem itu sendiri. Implementasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Dalam implementasi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, Supply Chain Management. Memuat data pemasok hingga konsumen dalam mata rantai bisnis perusahaan. Yang kedua, Office Automation System yang akan mengintegrasi server komputer perusahaan. Fungsinya sebagai platform yang menyatukan perangkat komputer perusahaan dalam satu tempat dan terhubung satu sama lain. Yang ketiga, Sistem Enterprise Resource Planning dapat membantu mengelola pemantauan dan pengelolaan semua unit yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, Knowledge Work System dapat mengetahui baru ke dalam sistem. Kelima, Executive Support System. Sistem ini dapat memungkinkan manajer untuk berinteraksi dengan semua karyawannya melalui media komunikasi grafis dan informasi pendukung lainnya. Yang keenam, Expert System dan Artificial Intelligence merupakan sistem mutakhir yang modern namun memerlukan sumber daya yang profesional untuk merancang dan menjalankannya. Yang ketujuh, Decision Support System. Sistem ini membantu perusahaan untuk mengambil keputusan. Yang kedelapan, Transaction Processing System. Transaksi ini merupakan kegiatan penting dan berhubungan langsung dengan keuangan perusahaan. Salah satunya menghitung transaksi akan berakibat fatal bagi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, Computer Support Collaborative Work System and Group Decision Support System. Sistem ini hampir serupa dengan Decision Support System, hanya saja solusi yang diajukan lebih sesuai untuk solusi kegiatan berkelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa skala Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System lebih besar daripada Decision Support System. Selanjutnya, strategi bisnis yang didukung sistem informasi pada perusahaan. Sistem informasi menjadi sangat penting dalam menjalankan bisnis sebagian besar perusahaan. Begitu juga dalam mencapai tujuan strategi bisnis mereka. Umumnya, perusahaan akan melakukan investasi besar-besaran dalam sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan strategi bisnis. Yang pertama, ada keunggulan operasional, yaitu sistem informasi menjadi alat yang penting bagi para manajer untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam operasi bisnis, terutama ketika digabungkan dengan perubahan dalam praktik bisnis dan perilaku manajemen perusahaan. Yang kedua, ada produk
jasa, dan model bisnis baru, di mana sistem informasi sebagai alat utama yang digunakan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru serta model bisnis yang baru. Yang ketiga, keakraban konsumen dan pemasok, di mana pada saat sebuah bisnis dapat mengenal dengan baik para konsumennya dan melayani mereka dengan baik, maka para konsumen tersebut umumnya akan merespon dengan membeli lebih banyak lagi. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Yang keempat, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Banyak manajer bisnis yang beroperasi di bank sering dikali mendapatkan kesimpulan yang tidak jelas dan tidak pernah benar-benar memiliki informasi yang tepat pada waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, sistem informasi pada perusahaan bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, ada keunggulan kompetitif. Pada saat perusahaan telah mencapai satu tujuan atau lebih dalam bisnis, keunggulan operasional, produk baru, layanan, dan model bisnis, keakraban konsumen, pemasok, dan peningkatan pengambilan keputusan, maka peluangnya adalah mereka telah mencapai keunggulan yang kompetitif. Dan yang terakhir ada kelangsungan usaha, di mana perusahaan bisnis juga melakukan investasi dalam sistem informasi dan teknologi karena sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis mereka. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi pada perusahaan. Yang pertama, fungsi sistem informasi untuk operasi bisnis, di mana sistem informasi ini membantu perusahaan untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang kedua, fungsi sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen, di mana sistem informasi ini dirancang untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Konsep sistem informasi manajemen adalah menyediakan pengembangan yang tidak efisien dan penggunaan komputer yang tidak efektif. Selanjutnya ada pengendalian sistem informasi perusahaan. Jenis-jenis pengendalian sistem informasi perusahaan dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada pengendalian pencegahan atau preventive controls. Untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan, pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Yang kedua ada pengendalian deteksi atau detective controls. Sesuai dengan nama pengendalian, deteksi yang dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Yang ketiga ada pengendalian koreksi atau corrective controls. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Masalah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau oleh auditor. Apabila masalah atau kesalahan terdeteksi oleh auditor, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor. Yang keempat ada pengendalian pengarahan atau directive controls. Pengendalian ini dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Dan yang kelima ada pengendalian kompensasif atau compensatory controls, di mana pengendalian ini dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Selain itu, pengendalian dalam pengamanan sistem informasi perusahaan, di mana sistem informasi ini mengidentifikasi ancaman yang menyerang sumber daya informasi perusahaan, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan, dan meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi seperti risiko pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, risiko penggunaan yang tidak terotorisasi, risiko penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, risiko memodifikasi yang tidak terotorisasi, dan risiko kebijakan keamanan informasi. Ya, di sini kita akan membahas proses bisnis dan penerapannya dalam sistem informasi manajemen. Ya. Bagaimana bisa teknologi membantu suatu perusahaan bisnis, khususnya di era sekarang. Ya. Pertama, pengertian proses bisnis, yaitu proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh arus material informasi dan pengetahuan di antara para peserta dalam proses bisnis. Lalu bagaimana sistem informasi memengaruhi proses bisnis? Sistem informasi dalam bisnis adalah suatu sistem dalam organisasi yang menentukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dan mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi. Lalu bagaimana teknologi informasi mengubah proses bisnis? Ya. Saat ini tuh banyak perusahaan bisnis yang menerapkan teknologi informasi dalam perusahaannya. Contohnya mereka menerapkan ya salah satunya itu seperti SCM, Supply Chain Management, ERP, AI, Machine Learning, dan lain-lainnya. Karena teknologi informasi, kita dapat mudah mengakses apapun
di ruang lingkup perusahaan gitu. Lalu di sini ada sedikit contoh atau sedikit kasus tentang teknologi informasi pada suatu perusahaan platform perdagangan online yaitu Tokopedia. Infrastruktur teknologi informasi pada Tokopedia. Tokopedia menggunakan artificial intelligence atau AI, machine learning, serta teknologi manajemen data untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi agar relevan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Tokopedia juga mengelola infrastruktur jaringan mereka dalam cloud computing ya. Maka Tokopedia itu tidak perlu mengkhawatirkan infrastruktur jaringan tersebut dan bisa lebih fokus pada peningkatan layanan serta pertumbuhan bisnis mereka gitu ya. Jadi semua data transaksi perdagangan, pembelian itu dari Tokopedia itu disimpan ke cloud computing yang mana itu tempat penyimpanan sebuah data yang besar gitu ya. Seperti itu. Penggunaan sistem informasi pada perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi manajemen adalah alat yang menyediakan data akurat yang dibutuhkan perusahaan. Sistem secara umum serta otomatis memproses data yang masuk untuk membuat tugas administrasi lebih efektif dan efisien. Dengan dukungan teknologi internet, kita dapat mengakses data yang diperlukan di sistem secara real time. Yang kedua yaitu memudahkan aplikasi manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Dengan adanya sistem informasi berbasis internet atau digital yang bisa diakses secara online, tentunya akan membuat pelayanan publik itu diperbaharui menjadi lebih baik lagi, sehingga proses pelayanan publik bisa berjalan dengan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dikarenakan unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini perlu menyesuaikan sistem kerjanya untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sumber daya yang berkualitas, maka akan mempengaruhi kemajuan perkembangan bisnis ke depannya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Tenaga kerja yang ada akan lebih produktif karena kesalahan diminimalkan. Pada saat yang sama, kondisi ini mengurangi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan bantuan sistem informasi, perusahaan menjadi lebih mudah untuk menganalisis kinerja dari tahun ke tahun karena semua data historis dan perubahan yang terjadi disimpan dalam sistem. Struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Subsistem-subsistem yang umum adalah sebagai fungsi-fungsi utama suatu organisasi dalam pemasaran, produk, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Setiap fungsi akan melakukan kegiatan sebagai subsistem informasi untuk mendukung pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan pengendalian strategi. Struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Struktur sistem informasi manajemen atau SIM dapat pula dipandang menurut konsep struktural yang memungkinkan pembahasan dan perancang sistem fisik yang akan mendefinisikan cara pelaksanaan SIM. Struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen. Yang pertama, pengendalian operasional, yaitu proses penempatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional ini menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Lalu, kontrol manajemen. Proses ini memerlukan jenis informasi yang berkaitan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi menyangkut pelaksanaan yang direncanakan, alasan adanya perbedaan, dan analisa atas keputusan atau arah tindakan yang mungkin. Karena diperlukan oleh berbagai manajer bagian, pusat laba, dan sebagainya untuk mengukur prestasi, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk ditetapkan personalian operasional, dan mengalokasikan sumber daya. Lalu perencanaan strategi, yakni pengembangan strategi sebagai sarana suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Informasi yang dibutuhkan harusnya memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh walaupun tidak mempunyai ketelitian yang tinggi.